Baik, kembali lagi pada pembelajaran geografi untuk kelas 7 SMP. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang dua hal. Yang pertama, interaksi sosial dan norma sosial, dan yang kedua, interaksi sosial dan proses pembentukan lembaga sosial. Kita langsung saja pada pokok bahasan kita yang pertama, yaitu interaksi sosial dan norma sosial. Kita tahu bahwa manusia sebagai makhluk sosial pastilah melakukan interaksi dengan sesama manusia yang lain demi mencapai atau demi memenuhi kebutuhannya. Nah, artinya apa? Manusia tidak dapat lepas dari manusia yang lain, tidak dapat lepas dari bantuan pertolongan dari manusia yang lain. Makanya disebut sebagai makhluk sosial. Agar interaksi sosial dapat berjalan dengan baik, diperlukan adanya norma, aturan yang kemudian ditaati atau dijalankan oleh masing-masing anggota manusia itu sendiri. Nah, artinya apa? Agar dalam pelaksanaan interaksi sosial tidak mengalami kendala, tidak mengalami masalah, maka diperlukan norma atau aturan. Nah, lalu apa itu norma? Saya buat di sini bahwa norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat. Mengikat artinya harus dijalankan dan dijalankan oleh setiap masyarakat. Jadi sekali lagi, mengikat ini artinya keharusan, ya. Norma dijadikan sebagai pedoman atau ketetapan demi mencapai harapan masyarakat itu sendiri. Nah, artinya apa? Bahwa norma ini, aturan yang kita sebut tadi, diciptakan oleh masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman. Nah, tujuannya untuk apa sebenarnya? Untuk mencapai cita-cita, untuk mencapai tujuan, untuk mencapai harapan dari masyarakat itu sendiri. Nah, tentu kalian menyadari adanya beberapa aturan atau norma yang diberlakukan di sekolah tempat kalian belajar. Nah, itu semua tujuannya adalah untuk mencapai harapan, untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita dari guru, cita-cita dari seluruh sekolah, cita-cita dari orang tua, termasuk juga cita-cita kalian sendiri, harapan kalian sendiri. Jadi secara umum, aturan yang diberlakukan di sekolah bukan semata-mata untuk memberatkan siswa, tetapi alat atau cara siswa untuk mencapai tujuannya di sekolah. Nah, secara umum, norma atau aturan dapat berupa norma formal dan norma informal. Nah, apa itu norma formal? Norma formal adalah aturan yang bersifat tertulis. Artinya ada bentuk tertulis dan bersumber dari lembaga formal, yaitu pemerintah. Nah, contohnya Undang-Undang Dasar 1945 yang sampai sekarang itu masih dijadikan norma atau pedoman dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Kemudian ada undang-undang yang dihasilkan oleh pemerintah, kemudian disahkan oleh pemerintah bersama dengan DPR misalnya. Kemudian ada lagi peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, ada keputusan presiden, ada keputusan menteri. Nah, itu semua bersifat formal. Nah, lalu norma informal, apa itu? Norma yang bersifat tidak tertulis, artinya hanya sebatas lisan, tidak ada tertulis, dan bersumber dari lembaga non-formal, yaitu masyarakat dan keluarga. Apa contoh dari norma informal? Pantangan-pantangan yang berlaku dalam masyarakat, pantangan-pantangan yang berlaku di dalam keluarga, dan beserta aturan-aturan lain yang diberlakukan di keluarga. Kemudian ada istiadat juga, merupakan contoh dari norma informal. Nah, tingkatan norma secara umum. Norma sosial secara umum ada 5 tingkatannya, mulai dari tingkatan terendah yang kurang mengikat hingga tingkatan tertinggi yang sangat mengikat. Nah, jadi secara umum bisa kita amati dalam diagram berikut ini, di mana bagian bawah atau yang paling rendah dinamakan tata cara atau usage. Kemudian di atasnya ada kebiasaan. Selanjutnya, tingkatan selanjutnya ada tata kelakuan. Lalu selanjutnya ada istiadat, custom, dan yang paling tinggi adalah hukum. Kita lihat penjelasannya masing-masing
Yang pertama tadi cara. Nah, ini bisa kita simpulkan sebagai bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat tetapi tidak secara terus-menerus. Artinya perbuatan yang dilakukan tidak berulang-ulang, perbuatan yang dilakukan tidak secara terus-menerus. Itu inti dari cara, yaitu perbuatan yang tidak secara terus-menerus dilakukan, ya. Nah, sanksi yang diberikan hanya berupa teguran. Norma ini memiliki kekuatan yang lemah dibandingkan dengan norma yang lain. Nah, contohnya apa? Tata cara makan yang baik dan benar, misalnya larangan makan dengan menggunakan tangan kiri, melainkan tangan kanan, karena itu yang sopan. Berbicara ketika sedang makan itu dilarang, karena itu tidak sopan. Bersendawa juga kadang-kadang diartikan kurang sopan. Makan mengeluarkan bunyi juga, itu dianggap kurang sopan. Nah, itulah tata cara. Yang pertama. Yang kedua adalah kebiasaan atau folkways. Kebiasaan ini merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan diulang-ulang. Nah, jadi berbeda dengan cara tadi. Kalau cara tidak dilakukan terus-menerus, kebiasaan atau folkways ini perbuatan yang sudah dilakukan secara terus-menerus. Artinya tingkatannya sudah lebih kuat, sudah lebih tinggi daripada cara atau usage yang tadi. Nah, kebiasaan pada umumnya tidak ada sanksi yang berat, yang terlalu berat untuk individu yang memiliki kebiasaan negatif. Nah, contohnya apa? Memberikan penghargaan seperti hadiah untuk mereka yang mendapatkan prestasi yang membanggakan, misalnya. Itu kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat. Memberi salam pada saat bertamu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga tadi tata kelakuan atau mores. Apa itu? Aturan yang diterima dan dilaksanakan masyarakat sehingga dijadikan pengawas atau pengatur bagi kelakuan, tata kelakuan perilaku anggota masyarakat. Jadi artinya di sini bahwa tata kelakuan ini sudah diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sehingga dijadikan sebagai kontrol, dijadikan sebagai pengatur, dijadikan sebagai pengawas setiap anggota masyarakat. Artinya ketika ada orang yang tidak melakukannya, berarti dikatakan belum memiliki tata kelakuan yang baik, misalnya. Contoh, larangan untuk mencuri, larangan untuk merampok, larangan untuk membunuh, larangan untuk menikahi kerabat dekat atau kerabat yang masih satu darah sebab dianggap tidak lazim. Nah, itu biasanya bisa berlaku untuk suku tertentu. Nah, inilah contoh dari tata kelakuan atau mores. Lalu yang keempat, tingkatan keempat yaitu adat istiadat atau custom. Nah, apa itu? Kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya daripada kebiasaan, cara yang tadi, ya. Ada istiadat memiliki sanksi berupa penolakan dan pengucilan, dikucilkan dari masyarakat bagi orang yang melanggarnya. Sehingga ketika orang melanggar aturan adat istiadat, biasanya ya bisa ditolak di kelompok itu, bisa dikucilkan dari kelompok itu, ya. Misalnya penolakan bagi masyarakat yang melanggar adat pernikahan, misalnya, ya. Baik, yang terakhir adalah hukum atau laws. Nah, hukum di sini adalah sekumpulan aturan yang ditujukan untuk seluruh anggota masyarakat yang di dalamnya berisikan perintah, kewajiban, berbagai ketentuan, serta terdapat pula larangan yang mempunyai sanksi yang sangat beragam. Jadi, sudah lebih pasti larangan, sudah lebih pasti sanksi bagi orang yang melanggar dari hukum tersebut. Nah, saya buat contohnya di sini, aturan dalam mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kita tahu bahwa ketika seseorang melanggar rambu-rambu lalu lintas, akan diberikan sanksi yang tegas karena itu dianggap dapat mencelakai diri sendiri dan mencelakai orang lain. Nah, biasanya bisa diberi denda gitu, ya.
peraturan tentang larangan dalam berbuat kriminal maksudnya, dengan berbagai sanksi yang tegas dan aturan-aturan yang lainnya. Jadi memang ketika seseorang bertindak kriminal, berbuat kriminal, itu pasti ada sanksi yang berat yang dijatuhkan kepadanya sehingga memiliki efek jera. Kita tahu bahwa kriminal itu dapat membahayakan orang lain. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis norma. Secara umum kita mengenal 4 jenis norma. Yang pertama norma agama. Nah, ini menjadi pedoman hidup bagi manusia yang sumbernya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Jadi memang orang yang melanggar norma agama ini akan mendapatkan sanksi berupa dosa. Gitu ya, itu yang pertama. Norma yang kedua adalah norma kesusilaan. Ini berupa aturan yang mendorong manusia untuk berbuat baik. Jadi sanksi bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma kesusilaan bisa berupa penyesalan bagi diri sendiri, bisa juga dicemooh oleh orang lain, bahkan dikucilkan dari masyarakat. Apa contoh dari tindakan yang melanggar norma kesusilaan? Misalnya seorang wanita yang berpakaian tidak pantas, gitu ya. Jadi itu bisa dianggap melanggar norma kesusilaan. Atau bagi masyarakat desa, seorang wanita yang pulang larut malam misalnya, itu juga bisa dianggap melanggar norma kesusilaan. Lalu yang ketiga, ada norma kesopanan, berasal dari pergaulan manusia. Jadi sanksi yang dikenakan bagi orang yang melanggar norma kesopanan itu bisa berupa celaan, ejekan, teguran, gitu ya. Apa contoh dari norma kesopanan? Yang lebih mudah, misalnya ketika berjalan melewati yang lebih tua, itu harus menundukkan kepala. Itu membuktikan bahwa dia menghormati yang lebih tua, gitu ya. Lalu bersalaman dengan tangan kanan misalnya. Itu kesopanan juga ya. Berbicara tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor. Nah, itu juga norma kesopanan. Lalu yang terakhir, norma hukum. Bersumber dari negara atau pemerintah dalam undang-undang. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa norma hukum ini bersifat sangat mengikat, sanksinya sangat tegas gitu ya. Jadi memang ketika ada orang yang melanggar norma hukum, sanksinya itu akan bersifat memaksa atau yang tegas tadi ya. Bisa berupa denda, bisa berupa penjara gitu ya, kurungan. Itu tentang jenis-jenis norma. Baik, bahasan kita yang kedua yaitu interaksi sosial dan proses pembentukan lembaga sosial. Nah, jadi interaksi sosial yang terjadi pada masyarakat akan menjadi awal terbentuknya lembaga sosial. Nah, artinya apa? Bahwa terjadinya interaksi sosial ini akan menjadi syarat terbentuknya lembaga sosial. Nah, pertanyaannya adalah apa sebenarnya tujuan masyarakat membentuk lembaga sosial, begitu ya? Nah, jadi tujuannya adalah untuk tujuan memenuhi segala kebutuhan yang ada pada masyarakat itu sendiri. Jadi lembaga sosial itu bisa berupa lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, lembaga agama, dan lembaga politik. Yang semuanya ini semata-mata dibentuk untuk tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Misalnya, masyarakat membutuhkan keturunan dan itu diperoleh dari lembaga keluarga. Masyarakat membutuhkan ilmu, diperoleh dari pendidikan. Masyarakat membutuhkan barang-barang yang akan dikonsumsi. Beras misalnya, bahan-bahan industri itu diperoleh dari lembaga ekonomi. Masyarakat juga membutuhkan aturan, perbuatan-perbuatan yang layak dilakukan, perbuatan yang tidak layak dilakukan. Ya, ilmu tentang perbuatan yang baik, ilmu tentang perbuatan yang jahat. Nah, itu diperoleh dari lembaga agama. Manusia atau masyarakat juga memerlukan pemimpin dan itu diperoleh dari lembaga politik. Nah, itulah dia tentang interaksi sosial dalam hubungannya dengan proses pembentukan lembaga sosial. Baik, sekianlah video pembelajaran kita kali ini. Nah, silakan mempelajari video ini mulai dari awal hingga akhir. Jika ada pertanyaan, boleh kalian ketik di kolom komentar. Sekian dan selamat belajar.